Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara pemuda-pemudi Islam jemaah Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang hadir pada siang hari ini yang kami muliakan. Sebelum kita mengumandangkan iqamah sembari menunggu saudara-saudara kita yang sedang mengambil wudhu atau yang sedang menuju Masjid Raya ini untuk ikut sholat zuhur berjamaah, kita mendengarkan terlebih dahulu ceramah zuhur kurang lebih 15 menit. Pada siang hari ini yang akan memberikan ceramah zuhur adalah Al-Mukarram Buya Dr. Andus Haji Asmini Maizan MA. Beliau adalah pengurus Yayasan YPIKI STAI PIKI, Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Quran Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah beliau telah bersama kita di ruangan Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini. Bapak dan Ibu serta saudara yang kami muliakan, marilah kita dengarkan secara bersama ceramah zuhur yang disampaikan oleh Buya Dr. Andus Haji Asmini Maizan MA. Kepada beliau dengan segala hormat kita persilahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika kamu mencoba untuk menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kata Allah, kamu pasti tidak akan bisa menghitungnya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Surat An-Nahl ayat 18. Kaum muslimin jamaah zuhur rahimakumullah. Puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan kepada kita, sehingga kembali kita bisa hadir di dalam masjid ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan salat fardu zuhur secara berjamaah. Salawat beserta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati jamaah zuhur rahimakumullah. Dari ayat yang kita bacakan tadi,
kita bisa memahami begitu banyaknya nikmat yang diberikan Allah kepada manusia, sehingga manusia dipastikan tidak akan bisa menghitung nikmat itu, karena begitu banyaknya nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Jamaah zuhur rahimakumullah, kita tidak bisa hidup, kita tidak akan bisa datang ke masjid ini kalau bukanlah karena nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Semua nikmat itu gratis. Kapan baru terasanya nikmat itu berharga dalam diri kita? Setelah Allah mulai menguranginya. Kalau dulu kesehatan kita prima, mungkin sekarang sudah mulai ada yang tidak sempurna lagi. Kalau dulu mata kita sangat nyalang, tajam, tetapi sekarang sudah mulai redup. Di sanalah baru terasa nikmat itu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian kita lihat di dalam kenyataan kehidupan kita sehari-hari, ada dua sikap manusia di dalam menghadapi nikmat Allah ini. Yang pertama ialah mereka yang mensyukuri nikmat Allah ini. Bagaimana usaha mereka untuk menjadi seorang yang betul-betul bersyukur kepada Allah? Yang pertama yang harus dilakukan ialah kita wajib meyakini betul bahwa semua yang kita terima, yang kita miliki, yang kita pakai dalam kehidupan kita ini, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada orang lain yang memberikan kepada kita, tapi itu adalah sebagai perantara. Hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, persyaratan yang kedua untuk menjadi seorang yang bersyukur kepada Allah, seorang itu harus wajib mempergunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan di dalam syariat agama kita. Artinya apa? Bahwa tidak ada nikmat yang diberikan Allah kepada kita pergunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Kita pergunakan untuk mengerjakan yang dilarang di dalam syariat agama kita. Tetapi semua nikmat itu dipergunakan sesuai dengan ketentuan di dalam syariat agama kita. Nanti di padang mahsyar, nikmat itu akan dipertanggungjawabkan. Kita punya harta di dunia ini, nanti akan ditanya kepada kita, min aina tasaba, dari mana harta itu diperdapat, wa fima anfaqa, untuk apa harta itu dipergunakan. Jadi artinya apa? Bahwa semua kita berkewajiban kalau kita ingin menjadi orang-orang yang betul-betul bersyukur kepada Allah, pergunakan semua nikmat itu sesuai dengan ketentuan syariat agama kita. Kemudian kita ucapkan alhamdulillah, kita syukuri. Maka orang yang seperti ini, dia telah berusaha untuk menjadi orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu-ibu yang kami hormati, bila orang sudah bersyukur, mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepadanya, maka banyak janji yang dijanjikan di dalam syariat agama kita untuk orang tersebut.
Kita lihat di dalam surah An-Nisa ayat 147. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Wa kana Allahu syakiran alima. Apa kata Allah dalam ayat ini? Allah tidak akan mengazab kamu, kata Allah. In syakartum wa amantum. Jika kamu mensyukuri nikmatnya Allah dan kamu beriman kepada Allah. Inilah di antara janji Allah bagi orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Dipelihara oleh Allah dari azab. Apa syaratnya? Kalau dia bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah zuhur rahimakumullah. Kemudian di dalam ayat yang lain, surat Ibrahim, Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Janji Allah bagi orang yang mensyukuri nikmat Allah ialah la azidannakum, kata Allah. Akan aku tambah nikmat itu kepada orang tersebut. Ini adalah janjinya Allah. Bagaimana Allah menambah nikmat itu kepada kita? Pertama, kemungkinan materinya itu semakin bertambah. Setiap bulan semakin bertambah materi yang bisa kita peroleh. Tetapi mungkin juga materinya tidak bertambah. Materinya hanya itu-itu saja, sebanyak itu saja. Malah kadang-kadang bisa berkurang. Tetapi apa yang ditambahi oleh Allah? Barakahnya. Semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah ada yang artinya tumbuh, berkembang. Artinya apa? Nikmat yang diberikan kepada kita, maka kebaikannya akan berkembang, kebaikannya akan bertambah. Bukan hanya bagi kita yang menerima, tapi mungkin juga tetangga kita. Mungkin juga saudara-saudara kita yang lain akan merasakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kenapa? Karena nikmat itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, kalau kita kufur nikmat, bagaimana orang yang kufur nikmat itu? Pertama, orang yang tidak yakin, yang tidak percaya bahwa itu adalah dari Allah. Lihat Qarun yang kaya raya. Apa dia katakan? Semua yang saya miliki ini adalah jerih payah saya. Karena ilmu saya, tidak ada orang yang ikut di dalam andil ini. Akhirnya dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke perut bumi. Kaum muslimin jamaah zuhur rahimakumullah. Sekarang kita lihat di daerah kita sudah mulai banyak terjadi perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan dosa, dan dosa itu mengundang azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kisah diceritakan, waktu Nabi Musa dulu, umatnya adalah Bani Israel. Ketika itu lama sekali hujan tidak turun, sehingga kelaparan sudah begitu meluas di Bani Israel ketika itu. Air tidak ada lagi, bukan hanya untuk manusia, untuk ternak, binatang, tumbuh-tumbuhan tidak ada lagi air. Maka Bani Israel mohon kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa mendoa minta kepada Allah, kiranya Allah menurunkan hujan.
Kemudian Nabi Musa bersama kaumnya berdoa bersama-sama minta hujan diturunkan oleh Allah. Tetapi setelah sekian lama hujan juga tidak turun. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa yang artinya, wahai Musa, hujan diturunkan kepada Bani Israel hukumnya haram. Kenapa? Karena di antara umat kamu ada yang sudah 40 tahun bergelimang maksiat. Sampai sekarang masih bergelimang maksiat, sudah 40 tahun lamanya. Selagi orang itu berada di tempat umat kamu, maka hujan tidak akan turun. Nabi Musa menyampaikan kepada umatnya, kenapa hujan tidak turun? Adalah karena ada di antara kita, kata Nabi Musa, yang sudah 40 tahun bergelimang dengan maksiat, dengan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Maka Allah tidak akan menurunkan hujan kepada kita sebelum orang itu meninggalkan daerah ini. Kemudian Nabi Musa minta, siapa di antara saudara-saudara yang sudah 40 tahun bergelimang maksiat, silakan tinggalkan daerah ini. Tidak ada satu pun yang berdiri meninggalkan daerah itu. Padahal orang yang bergelimang dosa itu ada bersama mereka. Dia menunggu juga siapa orang yang berdiri. Tidak ada orang berdiri. Dia merasa kalau dia yang berdiri tentu dia akan malu kepada orang-orang lain, teman-teman yang lain. Di saat itulah dia baru sadar, insaf. Dan dia menyesali ketika itu bahwa dia telah terlanjur melakukan maksiat. Dengan hati yang tulus ikhlas, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat itu tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu langsung hujan turun ketika itu. Kaum muslimin sedang jamaah zuhur ya rahimakumullah. Ini pelajaran betul bagi kita. Setiap dosa yang dilakukan oleh seseorang, di samping untuk dirinya sendiri itu adalah ancaman azab api neraka. Tetapi kadang-kadang dosa yang dilakukan oleh orang lain, kemudian Allah menurunkan azabnya di dunia ini. Yang kena bukan hanya orang yang bergelimang maksiat, tidak. Semua orang yang baik kena oleh azab itu. Maka oleh sebab itulah Nabi mengatakan, akibat dosa itu bukan kadang-kadang hanya orang yang mengerjakan dosa saja, tidak. Orang yang baik juga kalau Allah menurunkan azabnya kena oleh azab itu. Satu hadis yang lain mengatakan, inna rahmatalla tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Apa kata Rasulullah? Rahman Allah tidak akan turun, kata beliau. Kapan? Kepada suatu kaum, kalau di dalam kaum itu ada orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Kaum muslimin jamaah zuhur rahimakumullah. Di dalam agama kita ada amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana kita berusaha menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang berbuat baik, mencegah orang untuk berbuat jahat. Kenapa? Karena dosanya kadang-kadang bukan hanya orang yang berbuat salah saja, tidak, tetapi kita yang tidak ikut dalam itu kena juga oleh azab yang seperti itu. Maka oleh sebab itu marilah kita menjadi orang-orang yang betul-betul mensyukuri nikmat Allah. Mudah-mudahan kita akan terlepas dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan syukur akan membawa kita kebaikan dunia dan akhirat kelak yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا